Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarzi. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Mudzakarah yang insyaallah sama-sama senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam hari ini sama-sama kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut dan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melangkahkan kaki, meluangkan waktu, yaitu melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita, yaitu untuk melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan tentunya berbagai aktivitas ibadah kita, baik yang telah dan juga yang akan dilaksanakan, senantiasa mendapatkan tuturan rahmat, pahala serta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tata salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga para besarnya, dan mudah-mudahan tentunya kita semua yang berselaku umatnya insyaallah di yaumil kiamat akan mendapatkan syafaatul darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah kita bertemu dengan malam Senin, yaitu kita akan membahas daripada hadis arba'in yang sekarang menginjak kepada hadis yang keempat, yaitu proses penciptaan manusia, di mana hadis yang ketiga karena sudah dibahas di hadis yang kedua, yaitu tentang rukun Islam. Jadi kita lanjutkan kepada hadis yang keempat, yaitu proses penciptaan manusia. Tapi terlebih dahulu sama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita akan kaji senantiasa dapat dipahami dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk bekal nanti di yaumil kiamat. Dan mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umur, disehatkan badan kita, dimurahkan tentunya rezeki kita, dan juga semuanya tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi bil nasqin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Rabbi lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Rabbi lana ma madha ya wasi'al karami.
يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واجعل ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فنبسط عزيز عن إسلام فسدا مصطفى مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم أنت العليم وقد وجدت يا أملي إلى رجائك وجهل سائلا ويدا يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولرجال ثواب أنت تعلم واجعل ثوابنا وما ستر لي أبدا يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Al-Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yuzma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqah misla dhalik summa yakunu mudghah misla dhalik summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu
wal muslim. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau orang yang jujur. Ya, Rasulullah orang yang jujur, makanya diberi gelar apa? Al-Amin, artinya jujur. Ketika para kepala suku yang pada waktu itu Hajar Aswad jatuh dari tempatnya, ya, kemudian kepala suku ini bertengkar, ya, masing-masing semuanya pengen memindahkan sendiri-sendiri, ya, akhirnya ribut dan berdebat. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kemudian terlihat ada Rasulullah. Dibilang Muhammad adalah orang yang jujur, hanya al-amin. Sehingga apa? Beliau disuruh menyelesaikannya. Hanya Rasulullah bagaimana dengan keadilannya, kejujurannya, beliau menggelar sorban. Kemudian Hajar Aswad diletakkan di atasnya. Kemudian suku-suku yang berantem itu disuruh memegang apa? Memegang daripada ujung-ujungnya sorban. Kemudian diangkat bareng-bareng. Jadi nggak ada perselisihan, nggak ada berantem, hanya adil, semuanya megang, semuanya memindahkan. Nah, itulah dengan kejujurannya Rasulullah, akhirnya disuruh menyelesaikan, dan yang mendapat gelar yaitu Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya, yang jujur. Kemudian dikatakan Mas'udin qala hadatsana Rasulullah wa shadiq al-musaddiq. Beliau adalah jujur dan juga al-masduq, artinya dia dapat dipercaya. Jadi apapun yang dikatakan, apapun perbuatannya, apapun diamnya, itu adalah merupakan hadis, ya, itu adalah merupakan yang harus tentunya sunnah, karena sunnah kita laksanakan, ya, karena dengan kejujurannya, dengan kepercayaannya, dengan kebenaran, apapun yang dikatakan adalah benar. Dia menyatakan inna adakum, ya, Rasulullah bersabda yujma'u khalaqu bi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya setiap diri kalian dikumpulkan, diciptakan penciptaannya di dalam perut ibunya, yaitu sebagai setetes air mani atau nutfah selama arba'ina yauman, selama 40 hari. Jadi proses daripada manusia di dalam batni itu perut. Ya, jadi proses manusia itu diciptakan yang pertama kali apanya dulu, Pak? Sebelum ke perut ada namanya apa? Ruh. Ya, makanya ada alam ruh, ada ketika di perut namanya alam batni atau alam perut, atau alam apa lagi? Nama lainnya alam rahim. Rahim itu artinya sayang, kasih sayang. Ya, itu
kita ini ada yang harus dialami berapa alam. Jadi yang pertama adalah alam ruh, yang kedua alam perut atau batni atau rahim, yang ketiga alam apa? Alam dunia. Kemudian yang selanjutnya alam kubur, terus alam apa lagi? Ya alam barzah, alam akhirat, alam ruh, alam butun atau perut, kemudian alam dunia, alam barzah atau kubur. Kalau kubur ini adalah pintu pertama, namanya alam akhirat, dan yang terakhir adalah alam akhirat. Jadi alam wa alam untuk kita ini ada 5 alam yang prosesnya ini kita lalui. Ketika di alam ruh bagaimana? Di semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ruh, min amri rabbi, apakah ruh semuanya akan mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Bala sahidna. Itu kata ruh semuanya. Baik, saya akan melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu akan dilaksanakan. Itu janji ruh begitu. Dia akan menyembah Allah, akan beribadah kepada Allah. Ini nanti ruh ini yang nanti akan ditiupkan setelah pertama adalah proses apa? Proses daripada di perut rahim ibu, yaitu 40 hari berupa sperma, yaitu air yang hina. Asalnya dari mana? Kalau proses Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari apa? Dari tanah. Sebetulnya sperma juga melalui proses itu dari mana? Dari sari tanah. Semua pohonan yang hidup di tanah, ya, dari toge dan lain sebagainya dimakan oleh manusia, sayuran semuanya melalui proses, ya, itu adalah dari sari tanah, kemudian menjadi sperma. Berarti itu asalnya juga dari tanah. Itu 40 hari, ya. Kemudian setelah 40 hari kata Rasulullah, yusma'u lakum bi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Ya, yang kedua namanya alaqah. Ya. Alaqah itu artinya apa ya? Segumpal darah. Itu 40 hari. Berarti usia kandungan ini berapa bulan nih? 40 berapa tuh? 2 bulan lebih ya? Ya, ini baru proses alaqah berapa bulan? 40 hari berarti 2 bulan 20 hari, 3 bulan kurang ya. Ini biasanya namanya masa apa, Bu? Ibu kan yang mengandung, kalau bapak-bapak nggak mengandung ya. Iya, namanya proses apa, Bu? Ngidam, betul di bapak-bapak yang hafal. Proses ngidam. Ya ini yang begitu susah payahnya seorang ibu yang mengandung, dari proses 40 hari, ya terkadang makan juga nggak mau, minum tidak mau, melihat nasi muntah, ya pengennya mangga muda dikelotok pagi-pagi, tapi nggak ada yang sakit perutnya lagi ngidam. Allah azim begitu. Coba
Ada ibu-ibu yang lagi ngidam makan mangga, yang masih muda sakit perut enggak? Enggak herannya. Iya. Terus kadang-kadang permintaan nyala macam-macam. Ya, ya Bu. Ketika itu ngidam apaan Ibu? Udah pengen pesawat apa? Ya itu terkadang ini perjuangan perjuangan ibu yang harus juga dituruti oleh suami. Pokoknya kalau giliran bahasanya ngidam, apapun turutin. Bahkan minta mangganya aja kalau orang yang mangganya banyak tuh, ya Bu, ya Pak, istrinya lagi hamil, lagi ngidam. Ceritanya tetangga sebelah, kenapa? Karena ngelihat tetangga sebelah pohon mangganya berbuah banyak tuh, lagi muda-mudanya sampai air liurnya keluar. Terus saya pengen mangga yang di situ di samping. Ya suaminya mau minta, malu. Ya tapi apa? Karena alasannya untuk istri yang idam. Kira-kira yang punya mangga dikasih kalau orang bilang lagi ngidam mah. Ya, ya. Pak, Bu, saya minta mangga. Ya, untuk apa? Ya kan mangganya masih muda. Ini untuk istri saya yang lagi ngidam. Pasti dikasih. Tuh pasti dikasih orang ngidam. Coba kalau mau itu metik begitu saja, kira-kira dimarahin apa enggak? Dimarahin. Tapi kalau bilang untuk istri yang ngidam, insya Allah diizinkan. Tuh pengorbanan seorang ibu. Ya Pak. Ya, makanya ibu ini adalah derajatnya lebih tinggi. Ya, 3 tingkat atau 4 tingkat dari seorang ayah, karena dia mengandung, melahirkan, apalagi menyusui, ya, merawat, ya, melahirkan lagi, mengandung lagi, anaknya banyak, ya, itu. Tapi ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada surat ibu, namanya surat An-Nisa. Ada surat Al-Rijal. Orang ada, enggak ada. Ya, ada nama ibu kota, ada bapak kota, enggak ada. Itu ibu semua. Ya, ada juga apalagi ya hari ibu besok ya. Tuh 22 Desember hari ini ada hari bapak? Enggak ada. Harus ada kan besok mah. Iya, besok hari ibu tuh, ibu derajat ibu ditinggikan. Ya, kita juga lahir ya dengan perjuangan ibu, masya Allah. Ini ketika idam perjuangannya, ya mau makan aja nggak bisa. Ya, melihat nasi enak, melihat suami iya kadang-kadang melihat suami ada yang begitu Bu, ada mau keringatnya kadang-kadang yang dekat. Ya, cuman kalau ngidam yang bagus-bagus, ya mintanya ya bagus ya. Tapi permintaan apapun biasanya kalau orang yang lagi ngidam dipenuhi oleh suaminya. Ada yang ngidam pengen foto sama artis, cari tuh artis. Ya. Kemudian di sini setelah mudghah, ya setelah mud dan setelah alaqah, ya alaqah itu artinya segumpal darah, ya. Kemudian summa yakunu mudghah misla dzalik, kemudian segumpal daging, ya. Jadi pertama 40 hari sperma, kemudian 40 hari alaqah,
kemudian 40 hari mudghah. Ya, itu udah ada berarti 3 bulanan ya. Ini masa-masa ini yang harus dijaga. Kalau istrinya sedang 3 bulan, ya ini harus dijaga. Soalnya rawan, ya kan membentuk janin. Ya takut kegugur. Makanya disarankan sama dokter-dokter yang ahlinya jangan angkat yang berat, ya, jangan nyuci ya bu, ya, kan berat itu. Sekarang palingan tinggal berdoa. Zaman dulu ya hanya yang nyuci suaminya nggak apa-apa ya, itu namanya kerjasama. Ya, nyuci masak sebetulnya tugas suami ya, bukan tugas istri. Cuman suami tinggal merintah. Kalau istri pengen surga, itu aja. Tapi kerjasama yang baik semuanya diselesaikan dengan kerjasama dengan yang baik. Ya, sehingga lahirlah seorang anak itu juga berdasarkan kerjasama yang baik. Makanya bukan anak sendiri, tapi anak berdua. Ya, insya Allah itu kerjasama. Nah ini segumpal daging di sini, yaitu prosesnya, ya kan di dalam perut itu panas. Ya bu, jadi bu yang ngerasain nih kalau bapak-bapak nggak pernah hamil. Iya, masya Allah ya. Kalau muntah dulu, ya muntah nggak ada isinya, nggak makan. Ya ada tukang bakso lewat enak, pengen muntah ya. Kadang-kadang ketemu suami ya begitu, nggak mau. Itu karena lagi ngidam. Itu suami harus sabar. Ya. Kemudian setelah mudghah di sini dikatakan summa yursilu ilaihil malaku fayanfukhu bihi ruh. Ya. Setelah menjadi mudghah, kemudian tulang belulang itu dibalut dengan daging. Jadi mendekati 3 bulan lebih ya. Kemudian 4 bulan, setelah 4 bulan ya 4 bulan. Kemudian setelah 4 bulan al-maliku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat ini diutus oleh Allah, yaitu untuk meniupkan ruhnya. Ditiupkan ruhnya ke dalam jasad tersebut. Yang baru tuh bisa gerak-gerak. Ya, karena sudah ada ruh, tapi belum kencang itu. Ya. Kemudian selanjutnya juga wa yumaru bi arba'ati kalimatin, diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditentukan di rizqihi. Ya, yaitu menetapkan rizkinya. Jadi semenjak kita di kandungan ketika 4 bulan ditiupkan ruhnya, setelah ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditetapkan rezekinya. Di sebulan ini sehari dapat 1 miliar, ada 1 miliar satu hari, jarang ya. Ada 1 juta atau seberapapun, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti wajib ikhtiar. Ya sudah ditetapkan oleh Allah rezeki. Yang kewajiban kita adalah ikhtiar. Karena rezeki gak mungkin datang sendiri. Kita duduk berdoa ya sama Allah Subhanahu
ya Allah turunkanlah rezeki sama saya 1 miliar, tapi duduk doang, kagak dicari. Datang nggak? Walaupun datang receh semua ketibuan, akhirnya mati itu. Ya. Nah, itu harus ikhtiar, tapi sudah ditetapkan setelah ruhnya ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masing-masing sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ditetapkan wa ajalihi, ajalnya. Ya. Kontraknya di dunia ini juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kadang-kadang minta apa Bu? Bu? Panjang Bu? Mau 1000 tahun Bu? Bapak mau 1000 tahun? Jarang ya. Jarang lagi 1000 tahun. Orang sekarang ya, kalau orang dulu insya Allah ada yang 100 tahun ya, ada yang ya minimal 90-an ya. Kalau sekarang Masya Allah ya, kita umur sunnah itu Rasulullah berapa tahun? 60-an, 63 Rasulullah. Ya kalau sekarang sudah ada yang lebih dari 63, 60-an, ini bonus dari Allah. Suruh apa? Suruh lebih rajin lagi, giat lagi, diberi kesempatan di dunia ini untuk beribadah. Ada juga karena sudah ditetapkan sebelum umur itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena udah ditetapkannya segitu. Ya. Makanya kematian ini nggak ada yang masih muda, nggak ada yang udah tua muda baru lahir, bisa saja karena sudah ditetapkan oleh Allah. Oh ajalihi, itu ajalnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ajal itu pasti datang. Ajal itu pasti datang. Cuma entah kapan kita tidak bisa tahu. Itu adalah urusan Allah Subhanahu. Tapi yang jelas kontrak di dunia ini kita tentunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melanggar yang ditetapkan, berdosa. Misalnya ya, kemudian hadirin sekalian, setelah ajalnya wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idan. Wa amalihi itu apanya? Amalnya ya. Rezekinya, amalnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, wasaqiyun aw sa'idan, sedih dan gembiranya juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganteng dan cantiknya juga sudah ditentukan oleh Allah. Sempurna dan tidaknya sudah juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya di sini ketika ada 4 bulanan, ada 7 bulanan, ya kalau 7 bulanan itu sudah sempurna, ya udah gerak-geraknya udah kayak main bola, udah muter-muter. Dan kalau di USG sekarang zamannya canggih, ya ada yang 4 dimensi itu ya, itu semuanya terlihat, itu udah sempurna, ya udah ditentukan rumahnya, jasanya udah sempurna, ya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita ini di dalam perut ibu kita rata-rata berapa bulan?
9 bulan. Ya, bawa-bawa kita itu ibu kita, ya, mau tidur berbaring susah, telentang susah, apalagi tunggu itu susah. Masya Allah, pengorbanannya seorang ibu. Bahkan apa? Ketika melahirkan itu dipertaruhkan antara hidup dan mati. Makanya di situ dijamin oleh Allah sama dengan ketika ibu melahirkan itu sama dengan jihad. Coba di jalan Allah. Jadi ketika dia meninggal karena melahirkan, insya Allah sebagai syuhada akhirat. Maka dikatakan saking mulianya ibu, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di mana, Pak? Telapak kaki. Ada di telapak kaki bapak. Karena disebutin. Ya. Nah, itulah pengorbanan seorang ibu. Ya, makanya ibu dan Rasulullah, ya, doanya apalagi, ya, dengan kebaikannya doa seorang ibu itu mustajabah. Bahkan ibu lebih keramat dari yang keramat yang lainnya. Jadi kalau yang keramat begitu, gak usah yang keramat yang lain-lain. Ibu kalau masih ada, yang sudah tiada, itulah yang keramat lebih dari yang keramat yang lainnya. Apalagi masih hidup, ya, kita muliakan ibu, kita doakan orang tua kita. Kita selalu berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosa orang tua kita, dosa kita semuanya, karena beliau telah mendidik, telah merawat kita, telah melahirkan kita, mengandung kita, menyusui, merawat sampai dewasa, sampai bisa sekarang ini adalah jasa orang tua, ibu dan ayah kita. Itulah proses daripada penciptaan manusia. Kalau yang lanjutannya adalah Allahul ladzi la ilaha ghairuh inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'un fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli nar wa yadkhuluha. Artinya apa? Maka demi Allah tidak ada ilah selainnya. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Artinya apa? Kita beramal kebaikan begitu banyak, ya, amal ibadah kita begitu banyak. Jadi silakan kalau dihitung-hitung ke surga tinggal kita hasta lagi, berarti dekat. Tapi tiba-tiba apa di sini? Ya. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka. Artinya apa? Dia berbuat maksiat kembali. Artinya dari soleh ke salah. Dia udah beramal soleh, ya, beramal begitu baik, begitu banyak, tiba-tiba ada yang mengajak kepada kemungkaran. Itu karena ada lingkungan, karena teman, karena apapun tujuan apa, akhirnya dia mengamalkan amalan ahli neraka. Maka apa?
walaupun sudah sejengkal lagi, sasta lagi dia masuk surga, maka dia dimasukkan ke neraka. Ya, tapi jangan khawatir, semua umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga. Cuman kalau di dalam kotor, ya piring kan kotor, itu kalau yang kotor kudu dicuci lah, dicuci dulu. Ya, dicucinya di mana? Ya itu di neraka. Tapi kalau umat Nabi Muhammad dijamin dia masih punya iman sebiji sawi, dia masih nyala, ketika diangkat dari neraka maka dia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ada istilah, ya, ini lebih jelek, ya, mantan ustadz dari preman. Yang bagaimana yang lebih baik? Kelanjutan di sini, ya, yaitu apa? Wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dira'in tasdiq alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Ya, tapi sebaliknya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara diri neraka tinggal sasta saja, kemudian dihadapui dengan ketetapan Allah, dia melakukan kebaikan. Ini mantan bajingan, mantan preman. Pokoknya ada dalam sebuah kisah yang pada waktu itu ada seorang yang membunuh sampai orang 99 orang. Satu orang aja bunuh orang, dosanya begitu besar, apalagi sampai 99. Dia tanya sama orang-orang yang pintar, orang-orang yang soleh, bagaimana tentang dosa saya yang membunuh daripada 99 orang. Kemudian yang ditanya dia jawab, jangankan 99, satu orang aja berdosa masuk neraka. Akhirnya apa? Itu preman, itu bajingan, apa? Ya satu lagi aja biar genap 100, dibunuh itu orang. Nah ketika dia lari, cerita singkatnya, untuk dia itu adalah jalan menuju taubat, dia akan bertanya kepada suatu kampung, di situ ada orang yang soleh, kemudian bertanya, kemudian dijawab, kalau engkau mau bertobat, dosa siapapun itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum nyampe ke situ, ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat berebut, wah ini dijamin masuk neraka. Kata malaikat rahmat, jangan dulu, dilihat dulu dia orangnya. Akhirnya apa? Ternyata dia itu mau berjalan tobat, dan lebih luas jaraknya ke tobat daripada ke maksiat. Akhirnya apa? Dia menegakkan taubatan nasuha dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sehasta lagi dia dimasukkan neraka, tapi karena dia berbuat taubat, beristighfar, mohon ampun, taubatan nasuha, sehingga dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu mudah-mudahan kita semuanya selalu bersyukur yang mempunyai orang tua, dan kita berbakti kepada orang tua, terutama kepada seorang ibu yang telah mengandung merawat kita selama 9 bulan. Mari kita tutup dengan surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa alhimna rusda wa
زينا بالعلم والتقوى وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا والحمد لله رب العالمين. Sekian kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.